Di sini best view ya Sobat JL ya. Bisa kalian lihat ini tadi. Dan jalannya masih sepi ya, karena memang untuk jalur roda 2 belum dibuka. Dan depan ini bisa kalian lihat ya. Mantul. Sip. Nah, itu terdapat ya, ini bisa kalian lihat ya, ini adalah jalur lintas selatan ya. Itu depan kalian itu sudah terdapat pantai ya. Masya Allah, sangat indah sekali ya. Pemandangannya sangat memukau dan memanjakan mata ya pastinya. Dan ini saya pastinya menggunakan tripod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Jejak Langit. Baiklah Sobat JL, kali ini setelah kalian akan saya ajak setelah ke Solo ya, Surakarta, Ortoin, pastinya nih nanti saya kembali ke Jawa Timur ya. Dan dimanakah saya nanti ajak kalian untuk mengeksplor ke sebuah spot atau review wisata baru ya pastinya. Pastikan dukungan channel saya, like, share, dan subscribe-nya. Bila perlu kalian komen, karena itu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya Jejak Langit. Dan oke, lanjut kita pastinya di jalur lintas selatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Ini langsung pantai ya, Pantai Nglarap namanya ya. Pantai Nglarap itu maksudnya masih ke Kabupaten Trenggalek. Dan saya tadi perjalanan nanti seperti apa ngevlognya, pastikan intro dulu. Berkendaraan di jalan beraspal yang masih baru dan dipadukan pemandangan laut yang biru pastinya pengalaman yang paling menyenangkan. Dan siapa sih yang nggak mau Sobat JL Lover? Nah, ekspedisi saya kali ini tepat di tanggal 1 bulan Juni tahun 2023 yang pastinya bertepatan di hari libur nasional, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Pastinya Jejak Langit tidak lupa turut mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga dengan keberagaman yang ada di Indonesia menjadi kita lebih solid dan lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi ke point of view saya kali ini yang pastinya berada di jalur lintas selatan atau disingkat JLS Tulungagung dan Trenggalek. Jadi pastinya untuk ke depan dengan adanya jalur lintas selatan ini menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan di kawasan pantai selatan Jawa Timur ini pastinya bertujuan untuk memperlancar arus perekonomian, barang jasa, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata di daerah Tulungagung dan Trenggalek pastinya. Nah, untuk proyek JLS Tulungagung Trenggalek ini juga merupakan proyek Kementerian PUPR bekerja sama dengan Islamic Development Bank atau disingkat IDB. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indra Parawansa sendiri mengatakan bahwa JLS Tulungagung Trenggalek ini sudah tersambung. Menurutnya dengan progres penyelesaian fisik yang sudah memasuki tahap akhir ini, beliau optimis tersambungnya JLS Tulungagung dan Trenggalek ini pastinya akan mendongkrak sektor ekonomi dan pariwisata yang di kawasan pantai selatan Jawa Timur. Dan saat kunjungan beliau sempat meninjau ya waktu itu untuk JLS Lot 6 yang menghubungkan Trenggalek Tulungagung beberapa waktu lalu. Lot 6 JLS ini terbentang mulai dari Prigi, Bilik, Tengah Sawah atau BTS, kemudian Kabupaten Tulungagung, lalu Klatak, dan wilayah Brumbun dengan panjang sekitar 18,18 km. Kementerian PUPR Republik Indonesia menargetkan proyek Pansela ya, atau Pantai Selatan ini Lot 6 akan rampung pada April 2023 mendatang. Dan waktu saya ekspedisi ke sini memang sebenarnya belum dibuka untuk secara umum ya. Apalagi mengingat waktu kemarin saat lebaran itu rame-ramenya para pengunjung bersuah foto di sini ya. Jadi mengganggu sekali untuk aktivitas lalu lintas, dan berdasarkan informasi yang saya dapat memang ada beberapa sektor yang masih mengalami perbaikan ya. Tapi Sobat JL Lover pastinya tenang saja meskipun saat ini sementara masih ditutup ya. Ibu Gubernur Bu Khofifah Indra Parawansa sempat menjanjikan bahwa JLS Lot 6 dan 7 ini berdampingan dengan pantai selatan. Pastinya masyarakat pastinya nanti akan bisa memanfaatkan JLS ini untuk bisa bersuah foto dan menikmati pemandangan pantai selatan Jawa Timur yang sangat indah sekali ya. Di situ bisa kalian lihat ya Sobat JL ya. Di sini yang uniknya ini proyek
JLS Selatan ini pastinya membentang dan membelah pegunungan ya, yang dibuat jalan kirinya itu pemandangan pastinya serba hijau ya, laut, dan tentunya ini adalah perpaduan dua pemandangan yang eksotis sekaligus, yakni daratan dan lautan. Dan untuk vlog saya nanti pastinya untuk terakhir ini ya, yang setelah aerial ini pastinya nanti kalian akan saya ajak untuk motovlog secara virtual ya, jadi kalian bisa menikmati meskipun kalian tidak bisa masuk ya. Soalnya waktu saya kesini tuh rame-ramenya ya, karena hari libur tanggal merah ya, pas tanggal 1 bulan Juni ini banyak sekali pengunjung yang sangat kecewa ya. Sempat mau masuk ke habis pantai Popoh itu, habis pantai Gemah ke arah selatan, dan tiba-tiba ada palang pintu ya ditutup, dan akhirnya banyak kendaraan roda 4 yang pastinya kecewa. Dan alhamdulillah untuk saya berkesempatan untuk bisa masuk dan melewati jalur atas ya. Jadi yang saya lewati ini nanti pastinya jalur atas, saya ngedrone di sini ya. Dan seperti apakah motovlog saya nanti, pastinya selalu pantengin channel YouTube saya ini, Jejak Langit. Jangan di skip pastinya agar kalian tidak gagal fokus ya. Dan mungkin video aerial vlog saya sementara saya akhiri sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita isi bensin terlebih dahulu ya, belum lanjut perjalanan menuju ke jalan lintas selatan ya. Oke, kita isi bensin dulu. Pertalite habis mas. Jadi pastinya kita belok ke kanan ya, ini ke arah Pantai Prigi ya, 30 km. Ini masih masuknya di Kabupaten Trenggalek ya. Ini kita belok ke kanan. Jadi jalur ini nanti saya akan ajak kalian pastinya ke jalur lintas selatan ya. Kita melihat progres seperti apakah jalur lintas selatan yang kabarnya itu baru dibuka untuk umum itu pertengahan April kemarin ya, dibuka secara umum. Dan kondisi terkini saya belum tahu seperti apa ya, karena ya ini memang ekspor saya pertama kali di jalur lintas selatan yang menghubungkan antara dua kabupaten Trenggalek ke Kabupaten Tulungagung atau sebaliknya ya. Yes, bisa kalian lihat itu depan kalian itu adalah pantai ya, spesial ya. Masya Allah, sangat indah sekali ya. Mantul. Dan mungkin bagi kalian yang masih bingung untuk soal rute ya, jangan khawatir karena JLS ini tepatnya di Kecamatan Besuki ya, Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Ini bisa kalian deteksi melalui Google Map ya. Jadi dari kota Trenggalek itu ya kurang lebih estimasi sekitar 1 jam ya kita sampai ke JLS itu ya. Terus ini kita pastinya melewati ke arah Pantai Gemah ya. Baik, bila kalian ke JLS Selatan ya, itu pastinya arah menuju ke Pantai Gemah ya, bisa melalui Pantai Prigi atau Pantai Gemah. Karena saya tadi dari desa Bandung ya, dari desa Bandung ada pasar itu belok ke kiri ke arah Pantai Gemah pastinya. Nah ini kita bisa melihat sebuah fenomena alam yang masya Allah sangat indah sekali. Meskipun saya kesini waktu itu siang hari tapi tidak terasa panas sekali ya Sobat JL ya. Dan untuk jalannya sendiri ya, untuk jalan aspalnya sendiri ya pastinya yang namanya proyek baru, aspalnya ya masih mulus ya Sobat JL ya, masya Allah. Dan secara tidak kebetulan saya nanti bisa masuk ke sana, dan alhamdulillah waktu saya pulang ke Ponorogo itu bisa membawa buah tangan, yaitu berupa buah durian ya Sobat JL ya. Dan mungkin tidak semua orang bisa masuk ke dalam JLS itu ya, karena waktu itu saya benar-benar sebenarnya tidak boleh, tidak diizinkan sementara untuk kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Udah, boleh oke. Nah ini pastinya saya masuk dari pintu palang tadi ya, dan alhamdulillah saya diizinkan ya. Nah baiklah Sobat JL Lover, ini perjalanan yang sesungguhnya baru saya mulai ya. Ini adalah merupakan jalan lintas selatan yang menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek ya. Dan di sini uniknya itu jalannya itu ya perpaduan antara daratan dan lautan tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Dan ini ada sebuah pegunungan ya, pegunungan
lalu dikeruk untuk dijadikan jalan ya. Ini Masya Allah, ini sangat indah sekali ya bila suatu saat ini dibuka secara umum ya. Sekali lagi ini saya katakan ini belum dibuka secara umum ya Sobat JL ya, karena beberapa bulan yang lalu itu sempat ramai dan sempat mengganggu aktivitas jalan, bahkan sampai yang dikhawatirkan itu membahayakan bagi pengunjung ya. Apalagi ini ada beberapa sektor ini yang masih mengalami perbaikan ya Sobat JL ya. Jadi bila kalian mau ingin kesini ya, saya himbau pastinya kalau kalian tidak diizinkan ya, kalau tidak ada berkepentingan ya pastinya tidak boleh ya. Jangan dulu ya, sebelum nanti ada pemberitahuan secara resmi kapan dibukakannya. Ini kalian cukup bisa melihat video vlog saya ini ya, karena tidak semua vlogger itu bisa masuk ke sini ya. Kalian bisa melihat seperti contoh Niko Channel itu, waktu dia ngevlog di JLS Tulungagung Trenggalek itu dia melewati jalur bawah ya. Jadi kalau jalur bawah itu dari Pantai Klatak ya, Pantai Klatak ke bawah, dan dia ngedrone ya di situ ya. Tapi saya di sini Masya Allah, alhamdulillah saya bisa motovlog secara langsung. Dan saya nanti tidak sampai ke Perigi ya, Pantai Perigi ini, karena kalau kita ke selatan ini pastinya ke arah Perigi ya. Nanti saya mampir ke sebuah warung yang namanya Warung Mbah Mat ya, dan di situ saya alhamdulillah saya tidak hanya cuma mampir saja ya, pastinya membeli sesuatu yang bisa saya bawa pulang ke Ponorogo, ke rumah ya. Dan alhamdulillah juga saya waktu pulang dari Warung Mbah Mat itu saya membawa buah tangan, yaitu adalah buah durian ya. Dan buah duriannya Trenggalek itu Masya Allah sangat lezat sekali ya Sobat JL ya. Nah ini adalah tebing ya, ini dahulunya pegunungan ya, tapi dikeruk ya Sobat JL ya. Dan Masya Allah sangat indah sekali, dan saya sangat bersyukur ya bisa ngevlog, bisa berbagi sharing dengan kalian. Dan pastikan selalu dukungan like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian pastinya dapat informasi terkini seputar review spot wisata yang mungkin kalian belum kunjungi ya Sobat JL ya. Karena memang ini masih dalam masa proyek ya Sobat JL ya. Wow, Masya Allah sangat indah sekali ya. Nanti kita coba akan sudran seperti apa ya. Oh, ternyata di situ masih ada proyek pengerukan ya. Oh, itu tanahnya apa namanya, pantainya sudah terlihat ya spesial ya di belakang saya itu. Wah, ini luas sekali ya dan panjang sekali ya spesial ya. Dan sepi sekali ya pastinya ini karena masih ditutup tadi ya sebenarnya. Dan saya merasa milik jalan sendiri ya. Sepi sekali ya spesial ya, Masya Allah. Di situ ada warung ya. Nah ini dimana spot finish saya saat melintasi JLS Tulungagung Trenggalek ya. Jadi ini saya rehat sejenak, tepatnya di Warung Mbah Mat ya.
Di sini saya ngopi-ngopi sebentar sambil ya makan makanan ringan ya seperti ya. Pastikan bila kalian nanti bila di sini sudah dibuka, sempatkan mampir di warung Mbah Mat ya. Pak. Mriko Panteng Larap, Pak nggih. Oh, begini iki dari pun Tulungagung, Pak. Trenggalek. Oh. Lagi. Kula wae lewat mriko jadi ditutup to, Pak. Terus kula baru. Dan niki mungkin lek lurus mriko pundi? Anu, pundi Pasir Putih, Pasir Putih Rigi. Rigi nggih. Berarti kula mengke lek medal mriko mboten saged ditutup medale sekitare mriko. Nggih. Tapi nek anu mawon sepeda mawon saged. Saged. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, saya pastinya di sini tidak hanya cuma ngobrol-ngobrol saja ya. Saya pastinya membeli makanan atau minuman. Saya waktu di sini kopi ya spesial ya. Saya kopi di warung tempatnya Mbah Mat ya. Kita coba ke sana ya. Kita lihat ke atas ya. Belakang saya ini pantai selatan ya pastinya. Insyaallah sangat luas sekali ya jembatannya. Dan di sana ada pantai Gemah di sana ya. Dan itu adalah jalur lintas selatan ya. Yang memang saat ini masih belum dibuka secara umum ya. Secara resmi belum dibuka secara umum ya. Mantul. Insya Allah sangat indah sekali ya. Setelah itu jalur lintas selatan ya, yang menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung ya. Untuk airnya itu kelihatan sekali ya. Ini yang dalam sama yang enggak ya, itu bisa kelihatan ya. Itu yang mantul. Baiklah, mungkin sekian review saya dari jalur lintas selatan ya. Jadi ini untuk sekedar informasi bagi kalian yang ingin hendak ke sini menggunakan roda 4 ya. Tadi dapat himbauan sebenarnya belum dibuka secara umum ya, karena masih ada perbaikan dan kemungkinan besar sekitar pertengahan bulan Juni kalau nggak Juli ya. Pokoknya terus semangat. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Nah, jadi ini tadi batas informasi saja ya, kecil ya. Ini saya tadi mendapatkan durian ini langsung dari istilahnya penagahnya ya. Namanya Mas Panjul, dan saya tadi mampir-mampir ke warung miliknya Mbah Mat itu iseng-iseng, ternyata kebetulan ketemu dengan Mbah Mat itu ya, dan Masya Allah saya dapat durian itu yang kondisi spesial ya. Jadi jenis varietas montong ya, montong, dan salah satunya hasil industri perkebunan milik warga Trenggalek ya, pastinya ya. Hari kita masih ke Jalan Lintas Selatan, Masya Allah sangat indah sekali ya pemandangannya. Dan ini secara resmi belum dibuka untuk umum ya ternyata ya, tapi ada kabar tadi, menurut informasi tadi sekitar pertengahan bulan Juni-Juli ya kalau nggak salah. Ini karena masih ada perbaikan ya, jadi untuk roda 2 bisa sebenarnya ya. Tapi bagi kalian yang kenal-kenal saja ya, kalau orang tadi sebenarnya saya nggak dapat, terus kebetulan saya tadi kan dia katanya bilang saja Mbah Mat itu bisa masuk ya. Nah, ini saya alhamdulillah dapat buah durian yang pastinya rasanya enak, mantul ya, jenis varietas montong. Ini pastinya saya bawa pulang ke Ponorogo ya, spesial ya. Pantai selatan ya, pantai Selatan dan pantai Kopok. Kalau pantai Ringti pastinya ke arah sana ya, ke arah timur itu ya.
Dan ini kita dilewatkan semacam tambang, bukan tambang, ini pabrik pecahan batu ya. Oh, ini kenapa nih kok ditutup?